Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Waj'al ma naqumu bihi khalisan liwajhikal karim, amma ba'd. Nuwasil fi syarhi kitab Al-Waraqat lil Imam Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Asy-Syahir bin Al-Imam Al-Haramain al-Mutawaffa sanah 78 wa 400 min al-Hijrah an-Nabawiyah. Qala rahimahullah: wa ammal 'ammu fa huwa ma amma syai'aini fasa'idan min qaulika amamtu Zaidan wa Amran bil 'ata wa amamtu jami'an nasi bil 'ata. Nah, telah berlalu terkait dengan definisi al-am. Ya. Qala rahimahullah, apa definisinya am kemarin? Lafdun yastaghriqu ma yasluhu lahu ala sabil syuyu' min ghairi hasar. Baik. Qala rahimahullah wa alfadhuhu arba'ah. Lafaznya ada 4. Yang pertama al-ismul wahidi al-mu'arrafu bil alif wal lam. Yang kedua wasmul jama' al-mu'arraf bil lam bil alif wal lam. Ini sampai sini sudah berlalu ya. Baik, sekarang al-lafdhu as-salis, lafaz yang menunjukkan sighah umum yang ketiga adalah al-asma al-mubhamah. Beliau berikan contoh di matan, kata beliau wal asmaul mubhamah kaman wa fi ma yaqil wa ma fi ma la yaqil wa ayyun fil jami' wa aina fil makan wa mata fil zaman wa ma fil istifham wal jazaa'i wa ghairi. Di sini beliau memberikan contoh 6 huruf, 6 isim yang mubham, yaitu man, ma, ai, kemudian aina, mata dan ma. Yang pertama disebutkan di sini adalah man, dikatakan lil aqil, ya, lil aqil, yakni ghaliban. Nah, man ini yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala isim mubham. Berarti dia isim apa kemarin? Yang dimaksud dengan isim mubham di sini apa? Isim mausul atau isim isyarat? Isim mausul. Karena contoh-contoh yang disebutkan adalah apa? Isim mausul. Baik. Jadi man di sini kalau kita lihat kalamnya penulis rahimahullah dikatakan isim mubham, ya, yakni asalnya diitlaqkan isim mubham itu untuk isim mausul. Namun sebenarnya kalau kita berbicara mengenai man yang bermakna umum, ini bukan hanya untuk mausul, tapi juga untuk man syartiyah dan juga man istifhamiyah, karena nanti kan disebutkan di bawah ma istifhamiyah, ya kan? Nah, man istifhamiyah juga sama, dia juga bermakna umum. Jadi man, lafaz man yang bermakna umum, imma dia mausulah wa imma dia syartiyah, karena syartiyah kan juga bermakna umum, ya, bermakna umum, ya. Kemudian yang ketiga apa? Man istifhamiyah. Contoh misalnya man mausul, Allah Ta'ala berfirman alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard. Tidakkah kamu melihat bahwa Allah Ta'ala bersujud, apa, yusabbihu lahu, bertasbih kepadanya, kepada Allah, semua yang di langit dan di bumi. Nah, di sini contoh man untuk umum, yaitu lil aqil wa li ghairi al aqil, karena makanan bertasbih, batu-batuan bertasbih, dan batu-batuan ini tergolong dalam layakil. Memang kebanyakan penggunaan kasratul istimalnya man itu untuk liaqil. Jelas ya? Baik. Allah Ta'ala berfirman man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Asalnya memang yaqil, ya, tapi man ini, ya, lihat ya, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Baik. Di sini ada khilaf terkait dengan man di sini, ya. Apakah mannya di sini istifham atau selainnya? La ba'as.
Yang jelas man di situ bermakna umum. Siapa saja, siapa yang mampu memberikan syafaat, siapa saja terserah, kecuali dengan izin Allah. Jadi tidak ada sama sekali, umum. Ya. Contoh lain sabda Nabi SAW, man qala la ilaha illallah dakhalal itu syartiyah. Contohnya misalnya berikutnya sudah mausul ya, syartiyah sekarang. Syartiyah ya contoh kayak tadi ya, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah, umum. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Umum, man siapa saja, syartiyah. Ya. Demikian pula man istifhamiyah. Man istifhamiyah juga sama. Seperti pada ayat yang kita bacakan tadi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Siapakah yang mampu memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Ini ala qaulin ya, menurut penafsiran atau pendapat sebagian ulama terkait i'rab man pada ayat ini. Sebagian mengatakan mannya istifhamiyah. Tabas. Contoh lain misalnya yang jelas istifham, firman Allah Ta'ala menghikayatkan ucapan orang kafir yang bangkit dari kubur. Dikatakan man ba'atsana mim marqadina. Siapa yang membangkitkan kami dari kubur? Siapa saja? Siapa? Kan begitu. Pertanyaannya mencakup siapa saja. Baik. Ini banyak ya. Jadi man imma dia mausulah, wa imma dia syartiyah, wa imma dia apa? Istifhamiyah. Qala rahimahullah wa ma li ghairil aqil. Ini ma juga li ghairil aqil, kebanyakan penggunaannya sama. Tapi bisa juga ma digunakan untuk yang berakal. Seperti pada firman Allah Ta'ala, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lihat ya, di ayat sebelumnya alam tara annallaha yusabbihu lahu man. Di sini yusabbihu lillah ma. Menunjukkan apa? Ma dan man diitlaqkan untuk berakil sama ghairu akil, karena yang bertasbih kepada Allah ada yang akil, ada ghairu akil. Tapi memang kebanyakannya man untuk akil, kebanyakan penggunaan ma untuk li ghairil akil. Baik. Contoh lain misalnya fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahilah ma ya yang kalian senangi berupa wanita. Ini ma semuanya, wanita mana saja. Baik, maka ma di sini mausulah, tapi yang dimaksud dengannya lil akil, karena yang dimaksud yang diinginkan dengannya perempuan, nisa. Maka di sini contoh penggunaan qalil, penggunaan yang jarang ya, ma untuk apa? Ma untuk akil. 6. Baik. Contoh lain au ma malakat aimanuhum. Ma malakat aimanuhum. Ma di sini budak. Budak itu berakal, tapi ditakbir dengan kata ma. Au ma malakat aimanuhum. Baik. Ma ini juga sama. Ma juga bermakna umum, baik dia mausulah seperti yang disebut yang zahir kalamnya penulis di matan, mausulah, ataukah syartiyah atau istifhamiyah seperti yang beliau sebut di akhir matan. Ya, yang beliau sebutkan di akhir contoh ya, yaitu ma fil istifham wal jaza. Umum dia. Mau ma apa tadi? Mausulah atau ma syartiyah atau ma istifhamiyah. Nah. Sudah ya. Contoh syartiyah firman Allah Ta'ala, wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Apa saja yang kalian perbuat, umum, semua yang kalian perbuat. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Contoh ma istifham seperti pada firman Allah Ta'ala, ma khatbukum ayyuhal mursalin. Ma khatbukum ayyuhal mursalun. Ma khatbukum ayyuhal mursalun. Nah, di sini apa? Ma, ada apa kalian wahai utusan? Yani apa urusan kalian? Yani ini perhatikan ya. Ketika dikatakan istifham umum, artinya jawabannya bisa apa saja. Paham? Ma khatbukum, ada urusan apa kalian? Ya, jawabannya bisa macam-macam. Sampai kalau dikatakan mas muka,
Ini ma istifham, kata tanya. Dia nanyakan nama bisa apa saja terserah dia, bukan gitu. Paham ya? Jadi man istifham dia umum. Kenapa kita katakan umum? Karena dia bisa digantikan dengan apa saja. Mas muka, Khalid, Zaid, Ahmad semuanya bisa. Jelas ya? Man ba'atsana min marqadina. Dia bertanya, siapa yang membangkitkan kami dari kubur? Siapa saja. Ya. Jelas ya, walaupun jawabannya Allah, tapi secara konteks pertanyaan itu bisa semuanya. Baik. Sudah ya? Kemudian yang ketiga adalah apa? Man, ma, kemudian ai. Ai juga di sini ai mausul. Kemudian dikatakan apa? Lahuma, yakni lil aqil dan ghairu aqil. Bisa untuk aqil dan boleh bisa juga untuk yang ghairu aqil. Contoh misalnya ayyu rajulin ja'ani akramtu. Ayyu rajulin ja'ani akramtu, dan ayyu ini selalu mudhaf. Selalu apa? Selalu mudhaf dan mudhaf ilaihnya nakirah. Ayyu rajulin, dia termasuk lafaz-lafaz yang mulazimun lil mudhaf seperti kullu dengan ba'du, kecuali pada beberapa, kalau nggak salah 2 pengecualian, 2 atau 3 pengecualian. Ayyu sendiri tidak pakai mudhaf ilaih. Seperti misalnya ketika dia sebagai sila dari harfun nida yang mana munadahnya itu pakai alif lam. Dikatakan, tidak boleh dikatakan ya al-Abbas, tidak boleh, harus ya ayyuhal Abbas. Ayyuhal Abbas, ya ayyuhal ladzina amanu. Baik, Abbas itu pembahasan nahwu ya. Kita kembali. Jadi ai mausulah ya yang bermakna alladzi. Ini termasuk lafaz-lafaz mausul yang mustarak ya. Ini juga bermakna umum. Ai dikatakan ayyu rajulin ja'ani akramtu. Laki-laki mana saja yang mendatangiku aku akan muliakan dia. Siapa saja, mau si Amr, si Zaid, si Khalid, terserah. Umum. Baik, ini untuk berakal. Contoh yang ghairu akil, ayyu kitabin ya. Ayyu kitabin wajadtu qara'tu. Ayya kitabin qara'tu ya, ayya kitabin qara'tu. Ayya kitabin qara'tu wajadtu qara'tu. Kitab apa saja yang aku temukan aku baca. Nah, udah ya? Apa i'rabnya ai? Hah? Ayyu rajulin ja'ani. Ayyu di situ sebagai apa? Ismu mausul kan? Mabni fi mahalli apa? Ayyu rajulin ja'ani akramtuhu. Rajulin mudhafun ilaih. Ayyu sebagai apa? Hah? Mubtada. Kalau tadi ayya kitabin wajadtu qara'tu maf'ul bihi. Kalau ayya kitabin qara'tuhu wajadtuhu qara'tuhu mubtada. Nah, sudah ya? Qala berikutnya setelah aina tufidul umum fil makan. Ya, dia lil makan, yakni dia juga menunjukkan umum tapi sebatas apa? Tapi terkait dengan tempat. Jadi semua tempat bisa. Misalnya aina ma tajlis ajlis atau aina tajlis tajlis. Nah, ini biasanya terkait ditambahkan ma sila untuk mempertegas kemubahamannya. Aina ma tajlis ajlis, yakni di tempat mana saja terserah gitu. Kamu duduk, aku juga akan duduk. Ini umum. Ainama takunu yudrikkumul maut. Ainama, tempat mana saja. Jadi ma datang untuk mempertegas keumuman tempatnya. Namanya sila ya. Litakid umumil makan. Berikutnya mata tufidu al-umum fi zaman. Kata beliau li zaman. Contohnya mata tusafir usafir. Kayak tadi aina mata ajlis. Ingat dia beramal amalan in. Ya mata tusafir usafir. Zoom dua-duanya. Baik. Berikutnya ma, kata beliau apa namanya? Lil
istifham. Ya, ini telah berlalu ya. Ma untuk sebagai mausul, syartiyah, istifham ini bermakna umum semuanya. Nah, contohnya firman Allah Ta'ala telah berlalu, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Di sini ma-nya apa? Ma-nya apa di sini? Hah? Musul? Kalau apa? Fakhudhu apa i'rabnya kalau dia mausul? Nah, di sini syartiyah. Karena fakhudhu ada fa, waqi'un fi jawabi asyarat, ketika jawaban syaratnya merupakan fi'il amar. Di sini wujuban pakai fa. Fakhudhu. Nah, maka apa? Ma-nya di sini apa? Syartiyah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Nah, di sini tidak bisa menjadi silah apa silatul mausul tidak bisa menjadi isim mausul karena tidak ada apanya, tidak ada silahnya. Kan jumlah setelahnya atakumur rasul, nggak ada silah kan di situ, nggak ada yang kembali kepada ma. Contoh lain, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lam. Ini juga sama syartiyah ya. Kenapa? Innallaha ya'lamu, ini jumlah ismiyah, jawaban syarat dan jumlah ismiyah, sehingga wajib pakai fa, waqin fi jawabi asyarat. Baik. Ini selesai. Berapa syarat, berapa lafaz yang beliau sebutkan? Ayat 3 ya. Satu lagi. Yang lafaz yang keempat, wala fin nakirat. Kaqaulika la rajula fid dari. Ini la yang kita kenal dengan la nafiyah lil jins. La nafiyah lil jins. Nah, la nafiyah lil jins ini menunjukkan makna umum. Nah, contohnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La salata, tidak ada salat, mau salat wajib, salat sunnah, sendirian, makmum, sebagai imam ya, pada salat wajib maupun pada salat sunnah semuanya wajib Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Jelas ya? Baik. Ini sudah. Ini 4 siyagul umum yang disebutkan oleh al-musannif rahimahullahu taala. Kemudian ada siyag umum lain yang tidak disebutkan oleh beliau, lafaz-lafaz umum lain yang tidak disebutkan oleh penulis rahimahullah. Yang pertama, ini yang paling sering kita dapati dalam dalil-dalil, yaitu an-nakiratu fi siyaqin nafi awin nahi awis syarti awil istifham ta'um. Isim nakirah berada pada kalimat penafian atau nahi atau syarat atau istifham, maka nakirah pada semuanya bermakna umum. Nah, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala misalnya afillahi syak. Afillahi syak. Apakah tentang Allah ada keraguan? Keraguan apa saja? Jelas sampai sini? Ya, tidak ada. Karena di sini istifham secara lafaz, tapi apa namanya? Maknanya ingkar, istifham ingkari dia. Hal ta'lamu apa afillahu syakkun, yani ma fillahi syak. Tidak ada keraguan-raguan. Baik. Ini contoh nakirah dalam siyaq istifham. Nah,
Contoh pada apa? An-nahi, larangan. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan menyembah kepada Allah dengan siapapun, ahadan. Ahadan nakira fi siyaqi an-nahi. Fala tad'u ma'allahi ahadan. Nah, ahadan siyaqun nahi. Kemudian nakira fi siyaqi syarti, syarat. Contohnya apa tadi? Masalan faman ya'mal mithqala dzarratin khaira. Kebaikan apapun yang diperbuat, siapa yang berbuat kebaikan sekecil zarrah, ya, siapa yang berbuat sekecil zarrah khairan, kebaikan apapun, maka khairan nakira fi siyaqi syarti. Nah, dalam istifham ya kayak tadi ya. Dalam istifham, hal ta'lamu lahu samia? Tahukah kamu ada yang setara dengan Allah? Samia, siapa saja, tidak ada yang setara dengan Allah Ta'ala. Nah, ini contoh nakira fi siyaqi an-nafi aw an-nahi aw syarti aw al-istifham. Sudah ya. Kemudian sighah yang lain adalah mufradul mudhaf. Isim mufrad dan dia sebagai mudhaf, maka dia ta'um, bermakna umum juga. Bermakna umum. Baik. Misalnya dikatakan Muhammadun abdullah. Muhammad ini hamba Allah, yakni menghamba dengan semua bentuk penghambaan, semua bentuk ubudiyah. Abad di sini mufrad, tapi dia mudhaf kepada Allah, maka abdullah maknanya orang yang sempurna melaksanakan semua bentuk ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mufrad mudhaf. Contoh lain firman Allah Taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, ta'uddu ni'mata mufrad, tapi dikatakan tidak berbilang. Berarti di sini mufrad bermakna umum. Kenapa? Karena dia mufradul mudhaf. Kenapa bisa ada nikmah lafaz mufrad tapi dikatakan la tuhsuha, tidak bisa terhitung? Nah, ini pasti nikmat bermakna umum. Di sinilah diambil kaidah mufradul mudhaf ta'um. Nah, contoh lain firman Allah Ta'ala, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya takut, waspada orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Amr mufrad kan? Tapi di sini mencakup semua perintah Allah Ta'ala. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Baik, amrihi yani umurihi, semua perintah, awamirihi, semua perintah Allah Subhanahu wa taala, mencakup semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sudah ya? Kemudian sighah yang terakhir, masih banyak tentu saja, tapi ini yang sering muncul. Misalnya lafaz kullu dan ba'du. Lafaz kullu dan ba'du. Ba'du. Kullu dan jami' ajma, ya, dan teman-temannya. Ini asal wadahnya sudah menunjukkan semuanya. Kullu syai'in halikun illa wajha. Baik. Apalagi kullu man 'alaiha fan. Kullu bid'atin dhalalah. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Nah, udah ya.
wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Setiap orang datang sendiri, semuanya. Wa kulluhum jamak. Baik. Fa idzahum jami'un ladaina muhdarun. Fa idzahum, ketika ditiupnya sangkakala maka tiba-tiba mereka apa? Fa idzahum apa? Jami'un, semuanya tanpa ada pengecualian, ladaina muhdarun, dihadirkan di sisi kami. Baik. Ini kullu dengan jami'. Sudah, ini selesai terkait dengan al-fadhil umum. Kemudian terkait dengan dilalah al-umum ini, kita sudah tahu lafaz-lafaznya kan? Lafaz ini umum, lafaz ini umum, lafaz ini umum. Nah, dilalah umum kemarin apa kita bilang di definisinya? Dilalahnya itu yashmalu ma yasluhu lahu ala sabili syuyu' min ghairi hasar. Itu asal dilalahnya. Nah, itu asal dilalah al-am. Tapi perhatikan, umumu kulli syai' bihasabih. Penting ini diperhatikan. Jadi dilalah lafaz am memang umum, tapi yang dimaksud dengan umum ini seluas apa? Kata para ulama, umumu kulli syai'in bihasabih. Keumuman segala sesuatu sesuai dengan konteksnya. Perhatikan, keumuman segala sesuatu sesuai dengan konteksnya. Nah, umumu kulli syai' ya bihasabihi. Umumnya, keumuman segala sesuatu sesuai dengan konteksnya. Contoh, Allah Ta'ala berfirman, wa kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua akan binasa kecuali wajahnya. Atau lah, bukan itu. Contoh misalnya ayat Al-Quran, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, tentang umatnya Nabi siapa itu? Nabi Lut ya. Dikatakan Allah Ta'ala mengirim angin yang sangat kencang, kemudian dikatakan apa? Tudammiru kulla syai'. Angin ini menghancurkan segala sesuatu. Lihat, kulla syai', segala sesuatu. Di sini kull lafaz umum kan? Lafaz umum. Apa maksudnya angin ini menghancurkan segala sesuatu? Segala sesuatu tanpa ada batasan semua hancur oleh angin? Hah? Tidak. Iya kan? Kalau begitu apa maksudnya kullu di sini? Angin itu tudammiru kulla syai', menghancurkan segala sesuatu. Tidak mungkin dipahami bahwa segala sesuatu umum, semuanya, langit, bumi, semua hancur oleh angin ini. Kan tidak. Kalau begitu apa? Sesuaikan dengan konteksnya. Maksudnya angin ini menghancurkan segala sesuatu yang normalnya dihancurkan oleh angin. Jelas ya? Yang normalnya dihancurkan oleh angin. Pohon, apalagi rumah, orang bisa diterbangkan oleh angin. Mungkin kan gitu. Apa langit, bumi, gunung-gunung misalnya, ya semuanya hancur? Enggak. Baik. Jadi umum kulli syai' bihasabihi. Keumuman segala sesuatu disesuaikan dengan konteksnya. Nah, demikian pula tentang Ratu Bilqis itu, atau Balqis di zaman Nabi Sulaiman. Dikatakan apa? Wa utiyat kulla syai'. Dia si Imratu Saba, Ratu Saba ini utiyat kulla syai', diberikan segala sesuatu. Apa maksudnya raja ini? Imratu Saba ini diberikan segala sesuatu. Hah? Segala sesuatu dikasih? Semuanya? Kan tidak. Apa maksudnya kalau gitu? Keumumannya di sini sesuai dengan konteksnya. Ini berbicara tentang apa? Raja, ratu, dan kekuasaan raja. Yakni semua hal yang biasanya ratu, raja punyai, dia punya. Nah, itu. Dia dikasih oleh Allah Ta'ala. Paham ya? Jadi utiyat min kulli syai' wa utiyat, apa ayatnya itu? Min kulli syai' atau kulli syai'? Ya. Dia segala sesuatu, yakni segala sesuatu yang normalnya seorang raja miliki, yang biasanya raja miliki, dia punya semuanya. Nah itu. Sesuai dengan apa konteks. Jadi ini dilalahnya. Jadi jangan ketika dikatakan umum semuanya, enggak.
keumuman segala sesuatu sesuai dengan konteksnya. Lihat dalam konteks apa dia. Baik, ini dilalah tambahannya terkait dengan dilalah itu. Yang kedua, masalah kedua terkait dengan am, dilalahnya bahwa al-am itu salah satu anwa. Lafaz umum itu ada 3. Nah, lafaz umum ada 3. Setelah kita tahu apa saja lafaz-lafaz umum, nah lafaz umum ini terbagi menjadi 3 dari sisi dilalahnya. Ya. Yang pertama al-am al-baqi ala umumi. Al-am al-baqi ala umumi. Dia umum dan dilalahnya tetap pada keumumannya. Dilalahnya tetap berada pada keumumannya. Baik. Yang kedua ada al-am urida bihil khas. Al-am urida bihil al-khas. Ada lafaz umum tapi yang dimaksudkan dengannya khusus. Jadi tidak dimaksudkan secara zahir am semuanya, enggak. Dia lafaznya doang yang am tapi yang dimaksudkan dengannya khusus, spesifik. Dan yang ketiga ada al-am al-makhsus. Al-am al-makhsus. Ada lafaz yang umum tapi dikhususkan oleh dalil keterangan yang lain. Baik. Al-am al-makhsus. Lafaz yang umum tapi dikhususkan maknanya oleh sesuatu yang lain. Bedakan yang kedua dengan yang ketiga ya. Kalau yang kedua itu al-am urida bil khas, yakni si pengucap, si mutakallim ketika mengucapkan am, lafaz am, dari awal memang dia memaksudkan si fulan tertentu. Paham ya? Dari awal gitu. Jadi dari awal niatnya memang bukan umum, cuman lafaznya doang umum. Dari awal dia memaksudkan ini, si ini gitu, tertentu. Tapi kalau am maksus, yang mengucapkannya, kita berbicara masalah bahasa ya, yang mengucapkannya itu asalnya umum, mengucapkan dan maunya dia umum gitu. Coba belakangan dia mentaksis, mengecualikan, mengkhususkan bahwa keumuman yang saya maksud mencakup ini saja, yang itu tidak. Baik. Jadi ini perbedaan antara am urida bihil khas dengan am al maksus. Contoh misalnya al-am al-baqi ala umumi. Contohnya misalnya ya tadi, contoh-contoh. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Semuanya bertasbih. Ini umum, tidak ada pengecualiannya. Nah. Jelas ya? Ailahum ma'allah. Ailahun ma'allah. Ilahun nakirah fi siyaqi istifham. Umum. Jelas ya? Umum. Ini al-baqi ala umumin. Tidak ada ilah selain Allah Ta'ala. Umum. May ya'mal faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Semuanya tanpa ada pengecualian, semuanya. Nah, yarah, dia akan melihatnya. Baik. Sudah. Ini contoh am al-baqi ala umumi. Yang kedua ada al-am urida bihil khas. Nah, umum tapi yang dimaksud dengannya khusus, seperti firman Allah dalam surah Al-Ahzab, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Allah telah berfirman, alladzina qala lahumun nas. An-nasu fa'il dari qala. Alladzina qala lahumun nasu fa'il. Dan alladzina orang-orang yang qala lahumun nas, yang manusia berkata kepadanya. Siapa mereka di sini? Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di perang Ahzab. Dan para sahabat, Nabi dan para sahabatnya yang an-nasu berkata kepadanya. Berkata kepada mereka, an-nas jama' atau mufrad? Jama'. Yang orang-orang berkata kepada mereka. Di sini an-nas jama' dan dia pakai alif lam umum. Baik.
Tapi yang dimaksud di sini satu orang saja, yaitu Nu'aim ibnu Mas'ud al-Ashja'i. Nu'aim ibnu Mas'ud al-Ashja'i, yakni hanya dia yang berkata kepada Nabi dan para sahabatnya, innan nasa qad jama'u lakum. Yani salah seorang sahabat ini yang mengingatkan bahwa semua pasukan sekutu bersepakat ya mengalahkan kalian. Jadi innan nasa alladzina qala lahumun nas, kita bahas an-nas yang pertama ya, bukan an-nas yang kedua. Kan dua kali disebut innan nasa alladzina qala lahumun nas, innan nas. An-nas yang pertama walaupun jamak, tapi yang dimaksud dengannya adalah satu orang. Ya. Baik, demikian pula dalam ya, misalnya ayat tentang zihar, alladzina yudhahirun, mereka yang menzihar, padahal itu turun kepada sahabat siapa? Sahabat yang ini. Nah, demikian pula yang li'an itu. Jadi lafaznya umum, alladzina, yang, mereka, padahal yang dimaksud dengannya adalah satu orang sahabat. Nah, baik. Yang ketiga ada al-am, al-khas, al-makhsus. Ada am, lafaznya am, berlaku umum, tapi ada yang dikecualikan. Contohnya, man qatala mu'minan muta'ammida, siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam. Siapa saja maka balasannya jahannam. Umum di sini tapi ada maksusnya, yaitu wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi pada dasarnya semua yang membunuh ya mukmin dengan sengaja maka neraka, kan gitu, kekal khalidan, tinggal lama di dalamnya. Tapi kemudian maksus dengan ayat wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, contoh lain tentang apa? Tentang warisan. Ya. Tentang warisan disebutkan semua dengan lafaz dengan alif lam listighraqil jinsi. Seperti misalnya lidzakari mislu hadzil unsayain, atau misalnya tentang anak ya, laki-laki anak perempuan ya. 6. Ayah mewarisi dari anak mewarisi dari ayahnya. Ini semua lafaznya umum. Yang namanya anak mewarisi dari orang tua umum. Demikian pula orang tua ya mewaris dari anaknya. Misalnya firman Allah Ta'ala, walakum tentang suami istri itu apa? Apa ini tuh? Tentang warisan, tentang suami istri. Falakumun nisfu ma walakum ya ya, dikatakan ketika suami si istri meninggal, maka dikatakan suaminya falakumun nisfu ma tarakna, kalian mendapatkan setengah dari dia gitu, dari si istri yang meninggal. Demikian pula sebaliknya, istri mendapatkan seperempat. Illam yakul lahunna walad falakunna rubu'u mimma taraku illam yakul lahu walad. Kalau dia tidak punya anak, maka dia dapat seperempat. Di sini umum. Nah, walad di sini umum, mau walad laki-laki perempuan. Jelas ya? Demikian pula suami istri umum. Semua masalah pewarisan itu lafaznya umum. Tapi kemudian maksus, yaitu hanya kalau satu agama. Agamanya sama. Kalau beda agamanya maka
Misalnya satunya muslim, satunya musyrik, kafir, maka tidak boleh saling mewarisi. Berarti umumnya di situ maksus. Nah, atau tentu saja sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kullu bid'atin dhalalah. Ya, wa kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu adalah kesesatan. Kullu di sini lafaz am, ya. Namun para fuqaha rahimahumullah taala mengatakan di sini am maksus. Dikecualikan darinya apa? Sejumlah bid'ah yang tidak sesat. Seperti ucapan Umar, ni'matil bid'ah hadhihi. Nah, radhiyallahu an. Ni'matil bid'ah hadhihi. Baik. Jelas ma'ruf tentu saja perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan kullu pada hadis ini. Tapi yang jelas bukan kata sepakat ya. Jangan sampai dikatakan di sini kullu semua jenis bid'ah sesat gitu. Sepakat. Enggak sepakat. Nah, orang yang belajar usul fikih tahu lafaz kullu memang lafaz umum. Tapi ada namanya am maksus. Kami akui itu umum, tapi ada dalil yang mengkhususkan. Jelas ya? Nah, ini pemahaman terhadap kullu pada hadis ini melahirkan perbedaan pemahaman terkait dengan bid'ah. Secara khusus misalnya bid'ah idhofiyah. Apakah bid'ah idhofiyah itu bid'ah terlarang atau apa? Atau tidak terlarang? Bagi yang mengatakan kullu di sini al-baqi ala umumi, tetap pada keumumannya semua bid'ah itu sesat, maka mereka mengatakan mau bid'ah hakikiyah, bid'ah idhofiyah tidak boleh. Tapi yang mengatakan bid'ah di sini kulli bid'ah yakni am tapi maksus, maka mereka mengatakan ini terbatas pada bid'ah hakikiyah yang betul-betul diada-adakan, tidak ada contoh sebelumnya. Adapun bid'ah idhofiyah ini termasuk yang disebutkan sebagai bid'ah hasanah. Ya, sebagai bid'ah hasanah di kalangan fuqaha ulama yang menyatakan adanya, yaitu suatu bentuk amalan yang asal pensyariatannya ada dalam syariat, cuman pengerjaannya teknisnya tidak ada. Nah, itu namanya bid'ah idhofiyah. Kalau bid'ah hakikiyah itu betul-betul nggak ada contohnya. Ya, tidak ada contohnya. Baik. Contohnya berzikir berjamaah itu bid'ah atau bukan? Bagi yang mengatakan bid'ah idhofiyah juga bid'ah sesat, maka ini dikatakan bid'ah haram. Tapi bagi yang mengatakan bid'ah idhofiyah bukan bid'ah, kata mereka zikir kan ada syariatnya jelas, uzkurullaha katsira dan seterusnya gitu ya. Banyak dalil-dalil tentang pensyaratan zikir. Nah, yang walaupun tidak ada contohnya berjamaah boleh. Ini namanya bid'ah apa? Idhofiyah. Yaitu asal pensyariatannya ada, tetapi kemudian tata caranya tidak dicontohkan. Nah, atau asal pensyariatannya ada, tapi kemudian dikhususkan di waktu tertentu pelaksanaannya. Ini namanya bid'ah idhofiyah, dan para fuqaha rahimahullah khilaf dalam masalah ini. Paham ya? Ini ma'ruf termasuk masalah fiqhiyah. Ya, masalah fiqhiyah antara Hanafiyah, ya, Malikiyah, Syafi'iyah dengan Hanabilah. Ma'ruf ini. Ya, maka jangan sampai perbedaan dalam penafsiran kullu pada kata kullu bid'atin dhalalah, kemudian yang tidak mengikuti pendapatnya bahwa kullu di sini baqi ala umumi, kemudian dikatakan ini menyimpang, sesat dan seterusnya. Enggak. Ini khilaf ma'ruf di kalangan ulama terkait dengan kullu di sini, apakah dia baqi ala umumihi atau am maksus. Sehingga lahirlah apakah semua bid'ah itu dhalalah atau ada yang hasanah. Ini semua lahir dari masalah usul ini. Paham ya? Wallahu taala a'lam bis-shawab. Sudah, saya kira cukup itu dulu terkait dengan masalah al-am. Nah, naktabi bihadzal qadar, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.